Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan konsep berubah. Ya, apa itu yang dimaksud dengan konsep berubah? Kemudian di dalamnya ada apa saja di situ yang mempengaruhi tahap-tahapan dari berubah. Ya, kemudian bagaimana konsep berubah di dalam sistem keperawatan. Ya. Langsung saja di sini definisi tentang konsep berubah. Ya. Konsep berubah menurut Atkinson tahun 1987 dia mengatakan bahwa berubah itu merupakan suatu kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang itu berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kemudian pengertian yang kedua, menurut Bruton tahun 1987 juga, di sini dia menjelaskan bahwa konsep berubah itu merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu ataupun suatu institusi. Jadi bisa bersifat individual atau bisa bersifat kelompok atau institusional. Sedangkan pengertian yang ketiga itu adalah konsep berubah dari Sullivan and Decker tahun 2001, yang mana mereka menjelaskan bahwa konsep perubahan itu adalah sebuah proses yang membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi ada suatu perubahan di sini, ya, di mana dari satu kondisi ke kondisi baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kemudian sifat dari perubahan, ya ini dijelaskan dari Laskasper tahun 1982. Ya, apa itu sifat dari perubahan? Ya, sifat perubahan yang pertama itu adalah dia berkembang. Maksudnya di sini di dalam suatu perubahan itu dia mengikuti proses perkembangan yang ada. Dimulai dari keadaan yang paling dasar ke keadaan yang optimal atau keadaan yang matang. Ya, contohnya misalnya di sini dalam diri kita, ya, itu mengalami suatu perubahan yang bersifat berkembang. Yang tadinya kita dalam kondisi bayi baru lahir, ya, belum bisa melakukan apapun, hanya bisa misalnya ketika lapar itu menangis, ketika haus menangis. Tetapi seiring dengan suatu perubahan, ya, dari usia 0 bulan, kemudian 1 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, itu ketika kita merasakan lapar, kita akan mencari makanan untuk bisa dimakan, ya. Jadi di situ ada suatu proses perkembangan, ya, dari keadaan yang paling dasar belum bisa apa-apa sampai keadaan yang optimal atau matang. Kemudian sifat perubahan yang kedua adalah perubahan itu bersifat spontan. Maksudnya di sini spontan itu perubahan terjadi karena kejadian yang bersifat alamiah atau di luar kehendak manusia dan tidak dapat diramalkan atau diprediksi sebelumnya. Contohnya di sini ada perubahan keadaan alam, ya, misalnya dari suatu kejadian gempa bumi, ya, yang tadinya dia bersifat kondisi alam kita normal baik-baik saja, tetapi ada suatu perubahan, ada suatu bencana, ya, hujan lebat, kemudian terjadi banjir bandang sampai merusak kondisi alam, ya, itu bisa sifat yang kedua, yaitu perubahan yang bersifat spontan, ya, alamiah. Kemudian yang ketiga, sifat perubahan itu bersifat direncanakan. Artinya di sini memang ada suatu proses, ya, yang sebelumnya dia direncanakan. Ini penjelasannya, ya, sifat perubahan bersifat di sini direncanakan untuk dilakukan bagi individu, kelompok, ataupun masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih maju atau tingkat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Artinya di sini sudah ada kesepakatan di dalam suatu kelompok atau individu bahwa dia memang ingin berubah, ya, dari kondisi sebelumnya. Dia ingin menjadi lebih baik, kemudian dia mempunyai planning atau rencana ketika kalian, ya, dari SMA kemudian kalian melanjutkan perkuliahan. Oke, saya mau berubah. Saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya sudah ada planning. Saya harus daftar kemana? Saya nanti mau jadi apa? Ya, itu sudah di planning atau memang direncanakan. Ini 3 sifat perubahan. Kemudian tahapan dalam berubah.
Ya. Tahapan dalam berubah di sini yang pertama ada persiapan, yaitu di sini membutuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan. Biasanya di sini dilakukan dengan ceramah, pertemuan, atau komunikasi yang dilakukan secara intens. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah penerimaan. Ya. Setelah kita sadar apa namanya penting untuk perubahan dalam diri kita, kemudian kita melakukan diskusi ya, atau punya planning, menulis planningnya apa. Kemudian setelah di situ kita sadar akan pentingnya perubahan, kita sudah menyusun planning, persiapan yang matang, kemudian di sini ada proses tahapan penerimaan, yaitu berupa pemahaman. Ya, pemahaman ini bisa bersifat negatif atau bisa juga positif. Ya, kalau pemahamannya di sini berupa pemahaman yang negatif, bisa terjadi penolakan terhadap perubahan. Tetapi ketika penerimaan ini dia bersifat positif, ya, maka individu tersebut atau kelompok tersebut akan melakukan penerimaan terhadap suatu perubahan. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah komitmen. Ya, ini komitmen ini bisa berupa instalasi, adopsi, institusionalisasi, dan internalisasi. Ya, artinya sudah menerima ya perubahan apa, kemudian dia komit terkait dengan perubahan yang ada di dalam dirinya, ya, sehingga dilakukan dengan baik dan nanti akan menghasilkan suatu perubahan yang diharapkan. Oke, berikut adalah terkait dengan teori-teori perubahan. Teori dari perubahan di sini ada yang pertama, itu dia dikemukakan oleh Kurt Lewin tahun 1951. Kemudian yang kedua adalah teori Rogers 1962. Yang ketiga adalah teori Reading, teori lipid, kemudian ada teori Havelock, dan ada teori Spradley. Ya. Itu tadi adalah terkait dengan teori-teori perubahan. Sedangkan yang selanjutnya itu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori Kurt Lewin. Nah, dari teori ini untuk tahapan berubah itu yang pertama ada tahapan pencairan atau unfreezing. Ya, di mana di sini diharapkan individu atau seseorang yang ingin melakukan perubahan, dia harus memiliki motivasi untuk berubah dari keadaan semula. Kemudian merubah setiap keseimbangan yang ada, kemudian perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan bergerak atau moving. Artinya di sini sudah ada suatu pergerakan ke arah yang baru. Ya, dapat terjadi apabila seseorang itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Yang ketiga itu ada tahap pembekuan atau freezing, yaitu di mana individu yang sudah melakukan perubahan itu dia diharapkan mampu mempertahankan hasil perubahan yang memang dia rencanakan. Ya, jadi dipertahankan hasilnya, dipertahankan perubahan yang ada. Yang kedua, ya, yang kedua di sini ada teori Rogers. Di dalam teori Rogers ini sama ya tahapannya, kita bisa kategorikan menjadi 3 tahapan. Ada tahap unfreezing, kemudian ada moving, dan ada yang pertama unfreezing, moving, and freezing. Ya. Di teori Rogers ini ada 5 tahapan yang dibagi ke dalam tiga step ya. Yang pertama ada unfreezing. Di unfreezing ini terdiri dari yang pertama itu ada awareness. Artinya awareness ini adalah kesadaran untuk berubah. Apabila tidak ada kesadaran untuk berubah, maka tidak mungkin tercipta suatu perubahan. Kemudian yang kedua adalah interest. Artinya harus timbul perasaan minat terhadap perubahan dan selalu memperhatikan sesuatu yang baru dari perubahan yang dikenalkan. Ya. Jadi di tahapan unfreezing ini di teori Rogers itu harus ada awareness dulu, adanya kesadaran dan adanya minat di sini ya untuk memunculkan suatu perubahan. Kemudian di tahap unfreezing, ya di tahap unfreezing ini
ini di tahapan moving. Ya, di tahapan moving ini terdiri dari evaluation dan ada trial. Evaluation di sini adalah terjadi suatu proses penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan. Ya, jadi dievaluasi, dinilai dulu. Ya, perubahan yang terjadi atau hal-hal yang baru itu yang seperti apa ya, agar kedepannya ketika ada hambatan itu harapannya tidak menjadi suatu kendala. Kemudian yang keempat, trial. Trial di sini adalah tahapan uji coba terhadap sesuatu yang baru atau hasil dari perubahan. Kemudian tahapan yang ketiga di sini adalah freezing. Ya, freezing di sini adalah adaptasi, ya, proses penerimaan terhadap sesuatu yang baru dan merasakan adanya manfaat dari sesuatu yang baru sehingga selalu mempertahankan hasil perubahannya. Oke, untuk teori selanjutnya itu adalah teori Leiden. Ya, Leiden di sini dia menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang harus dilakukan seorang manajer sebelum melakukan perubahan. Yang pertama itu ada perubahan yang akan dilakukan. Kemudian apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan itu dibuat. Yang ketiga adalah bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan. Dan yang keempat adalah bagaimana kelanjutan dari pelaksanaannya. Jadi bagaimana perubahan itu akan dilakukan. Kemudian ada teori lipid. Ya, di teori lipid ini sama, dia ada 3 tahapan utama. Di sini ada unfreezing, moving, dan refreezing. Di unfreezing ini yang pertama itu adalah melakukan diagnosa dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah assessing the motivation and capacity for change. Artinya ada pengkajian, dikaji dulu motivasinya apa, kemudian kapasitasnya ya terkait dengan perubahan itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga itu assessing the change agents, motivation and resources. Dia mengkaji ya agen perubahannya, ya motivasinya dan sumbernya itu ada atau tidak. Ini di tahapan unfreezing. Kemudian yang kedua itu ada tahapan moving. Di moving ini ada proses selecting progressive change objective ya. Ada dia menyeleksi ya tujuan dari perubahan. Kemudian yang kelima itu choosing the appropriate role for the change agents. Artinya dia memilih ya apa yang harus dilakukan untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian di tahapan ketiga ada rephrasing, ya, yaitu maintaining the change once it has been started. Artinya dia mempertahankan ya setiap perubahan yang sudah dilakukan. Dan yang ketujuh adalah ending the helping relationship. Artinya apa namanya? Hubungan ya. Artinya selesai dari tahapan perubahan itu dapat mempengaruhi dari suatu hubungan dengan orang lainnya. Artinya ada manfaatnya di sini terkait dengan perubahan yang sudah terjadi. Nah, ini teori oleh Lipid. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori Havelock. Dia di sini menjelaskan ya ada modifikasi dari teori Lewin dengan menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi suatu perubahan. Ada 6 tahapan di sini menurut Havelock. Ya, yang pertama adalah membangun dulu suatu hubungan, kemudian dia mendiagnosis masalah ya, mendiagnosis permasalahan yang terjadi, kemudian mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan, yang keempat memilih jalan keluar, meningkatkan penerimaan, dan yang keenam adalah stabilisasi dan perbaikan diri sendiri. Ya, ini tahapan dari perubahan teori Havelock. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori Spratly. Ya, Spratly di sini dia menjelaskan langkah-langkah perubahan, yaitu yang pertama adalah mengenali gejala, yang kedua mendiagnosis masalah, ketiga menganalisa jalan keluar, yang keempat adalah memilih perubahan, apa yang akan dilakukan, apa perubahan yang diinginkan, yang kelima adalah merencanakan perubahan, ada rencananya dulu, menyusun rencananya apa, kemudian yang keenam itu melaksanakan ya, mengimplementasikan
Ya, rencananya sudah disusun nih. Oke, saya akan melakukan perubahan misalnya ketika mahasiswa ingin mempunyai nilai yang baik ya. Rencananya apa? Belajar misalnya belajar dengan giat ya, artinya membaca kembali materi yang akan dilakukan membaca kembali materi yang sudah dikasihkan dosen itu disusun dulu, ditulis dulu di list. Kemudian ini yang kelima tadi ya. Kemudian yang keenam itu melaksanakan, artinya dilakukan. Ya, terkait dengan apa yang disusun tadi yang direncanakan itu sudah dilaksanakan. Kemudian ketika sudah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi perubahan. Ketika hal-hal tadi yang direncanakan sudah dilakukan, itu nanti dievaluasi, ada perubahan atau tidak ya ketika saya belajarnya setiap hari belajar, dengan belajar yang misalnya ketika belajar itu biasanya adanya sistemnya SKS, sistem kebut semalam, itu berbeda enggak? Ya, dievaluasi, ada enggak nilainya perubahan atau peningkatan perubahan nilai. Kemudian yang kedelapan adalah menstabilkan perubahan. Ketika dievaluasi kok hasilnya baik, berarti dia dipertahankan di sini, distabilkan perubahan yang sudah disusun. Ya, kemudian ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu perubahan. Ya, strategi yang pertama adalah time. Kita harus menentukan seberapa cepat perubahan itu diperlukan. Apakah harus segera atau boleh ditunda, itu kita tentukan dulu waktunya. Kapan kalian mau berubah? Kemudian yang kedua adalah scope. Scope di sini adalah kita harus mengetahui tingkatan perubahan yang bagaimana yang dibutuhkan. Ya. Misalnya ketika nilainya kalian nilai kalian sekarang misalnya 7, kalian punya target. Ya, artinya apakah harus dari 7 itu langsung ke 10 atau ada tingkatannya dulu? Oke, saya harus step dulu nih dari 7 nilainya ke 8 dulu, baru ke 9, baru ke 10 ya. Artinya kalian yang tahu ya tingkatan perubahan yang diinginkan itu yang seperti apa, yang sampai bagaimana. Strategi yang ketiga adalah strategi preservation, yaitu di mana di sini kita mengetahui dulu aset atau karakteristik apa yang perlu dilakukan selama perubahan. Kemudian yang keempat adalah diversity. Ya, apakah terdapat perbedaan atau homogenitas dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat yang akan melakukan perubahan? Ya, artinya di dalamnya itu banyak komponennya atau tidak yang perlu diperbaiki. Ya, kemudian yang kelima itu adalah capability, yaitu melihat bagaimana tingkatan kemampuan dalam melakukan perubahan. Yang ketujuh, yang keenam itu ada capacity. Nah, capacity di sini adalah kita harus mengetahui seberapa besar sumber daya yang mampu diinvestasikan untuk berubah. Kemudian yang ketujuh adalah readiness for change. Seberapa siap ya, readiness for change ya, seberapa siap sih kita mau melakukan perubahan, yaitu kesiapan dirinya ya di sini. Kemudian power. Power di sini adalah kekuatan. Seberapa besar kekuatan atau kekuasaan ya untuk melakukan perubahan. Ini strategi berubah ya. Jadi ada beberapa poin di sini yang harus kita ketahui, yang harus kita siapkan untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian tipe-tipe perubahan ya. Jadi di sini ada beberapa jenis tipe perubahan. Yang pertama adalah indoktrinasi, di mana perubahan itu dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan sepihak untuk dapat berubah. Ya, jadi ada doktrin di sini, ya, ada kekuatan luar sepihak ini yang dapat melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah paksaan atau kekerasan, di mana perubahan ini dapat terjadi dengan cara melakukan pemaksaan atau kekerasan pada seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Kemudian ada teknokratik. Ya. Teknokratik di sini adalah melibatkan kekuatan lain, ya, satu pihak merumuskan tujuan dan pihak lain membantu mencapai tujuan. Ya, ini biasanya perubahan yang terjadi dalam suatu sistem atau kelompok. Jadi kita membagi timnya. Ya, misalnya tim A dia merumuskan
tujuannya. Ya, jadi ini bersifatnya institusional. Ya, jadi di situ memang ada ketuanya, misalnya ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Jadi ketua itu nanti dia tugasnya merumuskan tujuan apa untuk melakukan perubahan, nanti anggotanya di sini yang melakukan, membantu untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat adalah tipe perubahan interaksional, di mana di sini menggunakan kekuatan kelompok yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Tipe yang kelima adalah sosialisasi, yaitu bekerja sama dengan kelompok lain, tetapi tetap masih menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Ya, artinya kita bekerja sama, ya, di sini ada kelompok lain yang diharapkan dapat membantu kita, tetapi tetap menggunakan kekuatan yang kita miliki. Kemudian ada emultif. Emultif di sini adalah menggunakan kekuatan unilateral dengan tidak merumuskan tujuan terlebih dahulu secara sungguh-sungguh. Ya. Artinya di sini kalau emultif ini boleh dilakukan, misalnya kita mau melakukan perubahan, kita lakukan saja, ya, tanpa harus merumuskan tujuan dulu di sini. Kemudian ada tipe perubahan alamiah, ya, perubahan yang terjadi akibat sesuatu yang tidak sengaja. Contohnya tadi ya, terkait dengan proses alam, yaitu ada perubahan yang sifatnya alamiah. Kemudian tingkatan perubahan. Ini dijelaskan oleh Hersey and Blackard, ya, di mana ada 4 tingkat perubahan. Yang pertama itu biasanya perubahan itu didasari perubahan itu terjadi yang paling awal itu adalah di perubahan pengetahuan, ya, yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah perubahan sikap. Ya. Tadinya tidak tahu, misalnya contohnya misalnya dalam kondisi sekarang nih, di masa pandemi COVID, ya, orang-orang tadinya nggak tahu COVID itu apa, cara pencegahannya seperti apa, ya, bagaimana harus menghindari agar tidak terjadi COVID, ya, tadinya orang nggak tahu tuh, ya. Kemudian ada ketika ada suatu kondisi tersebut, kemudian pemerintah melakukan penggalakan di situ untuk sosialisasi COVID itu apa, kemudian bagaimana tanda-tanda orang misalnya ketika terkena COVID, kemudian bagaimana cara pencegahnya, ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Kemudian ada perubahan sikap, ya, dari pengetahuan yang didapat itu dia merubah, ada sikap, ada keinginan untuk merubah dirinya agar tidak terkena COVID, ya. Ada keinginan, oke, saya mau nih melakukan perubahan agar saya tidak atau terhindar dari COVID, ya. Kemudian ketika sudah ada sikap kemauan, baru di sini ada perubahan perilaku individu. Artinya sudah diwujudkan dalam perilaku atau tindakan, ya. Yang tadinya tidak menggunakan masker, kemudian menggunakan masker. Yang tadinya jarang cuci tangan, sekarang mau nggak mau harus melakukan cuci tangan, ya. Kemudian tingkatan yang keempat itu ada perubahan perilaku kelompok, ya, yang tadinya individu misalnya dari 1 orang, 2 orang, ya, kemudian ada perubahan dalam suatu kelompok masyarakat atau bahkan sekarang itu di dunia, ya, hampir semuanya itu ada perubahan perilaku, ya. Kemudian respon terhadap perubahan, ya. Ketika ada suatu perubahan, itu akan ada suatu respon di sini dari individu. Ya. Bisa responnya positif, bisa juga negatif, bisa menerima atau bisa menolak. Ya, ini respon yang pertama itu bisa bersifat dia menerima dan mendukung perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua itu respon tidak menerima dan tidak mendukung. Kemudian respon yang ketiga itu adalah menolak. Ya, di sini untuk menolak sendiri banyak sekali alasannya. Bisa yang pertama itu takut akan sesuatu yang tidak pasti, takut akan kehilangan pengaruh, bisa takut kehilangan keterampilan dan profisiensi, kemudian bisa juga takut kehilangan reward dan benefit, ya, kemudian takut akan kehilangan respek atau dukungan kasih sayang, dan takut gagal. Ini biasanya yang paling banyak itu di sini, ya, ketika ada suatu perubahan, banyak yang di sini menolak karena takut gagal, belum mencoba tetapi sudah takut gagal, sehingga tidak ada perubahan sama sekali dalam dirinya, ya. Orang yang takut gagal itu tidak akan ada perubahan,
Ya, hidupnya statis, diam seperti itu stop. Kemudian, nah ini ada resistensi di dalam perubahan. Ya, resistensi itu apa sih? Ya, resistensi itu artinya ketika ada perubahan itu dia tidak terpengaruh sama sekali. Ya, ini yang pertama bisa istilahnya adalah procrastination. Ya, adanya kecenderungan untuk menunda perubahan karena masih banyak waktu. Nah, ini banyak sekali nih ketika apa namanya mahasiswa itu misalnya dia cenderung ketika ada perubahan dia resisten ya tidak terpengaruh sama sekali tidak mau berubah itu karena ini ya biasanya selalu menunda ya nantilah misalnya masih semester 1 santai ya enggak usah terlalu ngoyot ternyata ketika misalnya apa namanya menunda tidak ada perbaikan atau perubahan dalam dirinya ya nilainya masih itu tok ya enggak ada apa namanya perbaikan. Kemudian ada lack of motivation, artinya di sini ada keterbatasan motivasi, tidak ada motivasi, ya. Orang beranggapan bahwa perubahan itu tidak memberikan manfaat. Nah, ini yang salah, ya, sehingga dia resisten terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga ada fear of failure, artinya perubahan itu menimbulkan pembelajaran baru. Ya, setiap perubahan itu pasti ada sesuatu yang baru dan diharapkan biasanya individu ketika ada suatu perubahan yang baru dia akan belajar, beradaptasi, belajar mengikuti perubahan yang terjadi, ya, sehingga banyak di sini orang yang takut tidak mampu atau takut gagal. Kemudian ada fear of the unknowns. Artinya biasanya individu itu merasa nyaman dengan kondisinya sekarang daripada hal-hal yang baru yang belum diketahui. Ya biasanya apa namanya orang beranggapan saya masih aman-nyaman saja tuh misalnya tidak ada perubahan, yang penting saya masih bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan ya. Artinya ini ya tadi ya apa namanya dia tidak terpengaruh terhadap perubahan tidak ingin berubah ya karena dia merasa kondisi yang sekarang itu adalah kondisi yang nyaman. Kemudian ada fear of loss ya di mana seseorang itu takut perubahan itu menurunkan power atau kekuatannya ya job security dan statusnya ya jadi takut kehilangan kekuatannya kekuasaannya ya takut terkait dengan statusnya ketika nanti saya berubah bisa jadi misalnya ketika apa ya misalnya contoh sederhananya ketika apa ya di masyarakat misalnya orang misalnya apa ya eh, di wira swasta misalnya ya ketika kondisi pandemi sekarang ya misalnya usahanya bangkrut ya artinya bukan bangkrut misalnya ada penurunan terkait dengan income atau pendapatannya kemudian kan harusnya ketika orang ingin berubah dia harus apa namanya menciptakan apa namanya inovasi baru ya kemudian nah ketika dia mau apa namanya ada inovasi baru dia takut mencoba ya takut kekuasaannya atau apa yang didapatkannya sekarang itu hilang sehingga dia tidak mau melakukan perubahan. Nah, kemudian dislike the initiator of change. Sulit berubah jika tidak menyukai anggota agen perubahan. Ya, artinya tidak ada peminatan atau ada konflik ya, dengan anggotanya. Kemudian ada lack of communication, yaitu adanya salah pengertian, di mana informasi yang diterima itu tidak utuh atau tidak komprehensif. Ya, ada miskomunikasi di sini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa seseorang itu resisten terhadap perubahan. Ya, artinya tidak terpengaruh atau tidak menginginkan suatu perubahan. Nah, bagaimana cara menanggulangi resistensi? Ya, yang pertama itu bisa dilakukan pendidikan dan komunikasi yang intensif. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Ya, jadi harapannya di situ harus aktif atau apa namanya terlibat dalam suatu perubahan. Kemudian fasilitas dan dukungan ya. Jadi harapannya di sini ada fasilitas yang memadai, kemudian ada dukungan. Dukungan itu bisa dukungan dari misalnya yang sederhana saja adalah dukungan dari orang-orang sekitar.
Ya, orang-orang dekat itu bisa menanggulangi resisten. Kemudian ada negosiasi. Ya, jadi di negosiasi di sini dilakukan negosiasi dengan individu tersebut ya agar dia mau melakukan perubahan sehingga tidak resisten lagi. Kemudian bisa dilakukan manipulasi dan kooptasi. Apa itu manipulasi? Apa itu kooptasi? Ya, ini ya manipulasi itu bisa menonjolkan suatu realita sehingga terlihat menarik. Jadi berikan contoh yang nyata di sini ya sehingga orang itu bisa tertarik ingin melakukan perubahan. Atau bisa juga melakukan kooptasi, yaitu kombinasi dari manipulasi dan partisipasi. Kemudian, nah ini cara yang terakhirnya adalah dengan paksaan, ya. Jadi dengan memang biasanya orang itu bisa berubah kalau dipaksa. Ya ini sebenarnya cara terakhir ya, tetapi memang paling banyak ya ketika kita mau melakukan perubahan itu mau nggak mau ya harus dipaksa. Kemudian, nah ini kita sudah masuk ke perubahan di dalam keperawatan. Ya, di dalam keperawatan itu ada apa sih? Apakah perlu ada proses perubahan di sini? Nah, nih, menurut Krohn dan Kozier, ya, untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan itu didasarkan pada 7 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu apa? Apa yang harus dirubah? Ya, apa yang ingin dirubah? Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa saya harus berubah? Mengapa harus ada perubahan? Kemudian yang ketiga adalah siapa? Siapa yang harus melakukan perubahan? Ya, artinya siapa saja di sini yang harus terlibat. Kemudian yang keempat adalah bagaimana. Bagaimana saya harus melakukan perubahan? Bagaimana saya harus berubah? Ya. Kemudian kapan, tentukan waktunya, kapan saya harus berubah, segera, nanti, atau tidak sama sekali, ya ini waktu. Kemudian 6 itu adalah di mana, ya. Jadi di mana di sini saya harus melakukan perubahan. Ya. Yang ketujuh itu adalah mungkinkah, ya. Nah ini 7 pertanyaan ini yang harus dijawab ketika kita mau melakukan perubahan. Ya, jadi disusun dulu ini, dijawab dulu. Yang pertama itu yang paling mempengaruhi terkait dengan perubahan itu ada change agent ya. Di change agent ini dia berfungsi untuk mengontrol perilaku, kemudian menjadi bagian dari perubahan. Yang ketiga adalah menyelesaikan setiap fenomena dan memilih hal-hal yang akan dirubah. Ya, kemudian hadapilah perubahan dengan senang dan penuh humor. Ya. Yang kelima itu selalu berpikiran ke depan daripada hanya merenungi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, jadi harus ini ya ada change agentnya di sini. Ya, harus menyusun ini, dia harus mengetahui ini. Ya. Nah kemudian seorang perawat di sini dia berfungsi sebagai agen pembaharu. Ya, ini menurut Moxah dan Miller dalam Kozir, dia menyebutkan bahwa karakteristik seorang pembaharu itu yang pertama, itu harus dapat mengatasi atau menanggung resiko. Yang kedua, dia harus komitmen akan keberhasilan perubahan, harus yakin, ya. Kemudian yang ketiga, itu mempunyai pengetahuan yang luas tentang keperawatan. Harus tahu dulu keperawatan itu apa, di dalamnya ada apa saja, prosesnya bagaimana. Ya. Nah, ini sebagai agen pembaharu, itu sebaiknya bagaimana? Ya, ini harus mudah ditemui oleh mereka yang terlibat dalam proses berubah. Yang kedua, dapat dipercaya oleh mereka yang terlibat, ya, jujur dan tegas dalam menetapkan tujuan, perencanaan dalam mengatasi masalah, kemudian selalu melihat tujuan dengan jelas, menetapkan tanggung jawab dari mereka yang terlibat, ya, serta menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi di dalam proses perubahan, apabila misalnya dalam suatu kelompok itu ya harus agen pembaharunya harus seperti ini sih, apa namanya tugasnya. Ya, ketika ini dia tidak bisa melakukan dengan baik, maka proses pembaharuannya atau proses perubahannya itu tidak bisa berjalan dengan maksimal
Atau bisa jadi ada perubahan tetapi membutuhkan jangka waktu yang banyak, yang lama. Oke. Kemudian di sini di dalam profesi keperawatan di Indonesia itu ada suatu perubahan. Ya, ada perubahan terkait dengan ekonomi, kemudian kependudukan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan atau keperawatan, serta ada perubahan terkait dengan tuntutan profesi keperawatan. Nah, untuk dampak perubahannya sendiri, itu yang pertama bisa berdampak di praktek keperawatannya, kemudian dampak perubahan bisa terkait dengan tantangan pendidikan keperawatan dan tantangan perubahan. Ya. Ini perubahan di dalam profesi keperawatan. Antisipasinya bagaimana untuk mengatasi perubahan? Ya, di dalam proses keperawatan ada beberapa antisipasi untuk menghadapi perubahan. Yang pertama adalah penataan pendidikan keperawatan. Ya, dan di penataan pendidikan keperawatan ini kita tahu bahwa pendidikan keperawatan itu mengalami perubahan peningkatan. Yang tadinya itu misalnya ada sekolah perawat atau SPK ya setingkat SMA. Kemudian dia berkembang, terjadi perubahan ke arah yang lebih baik ya, mulai muncul akademi keperawatan ya, sekolah D3 keperawatan, kemudian berkembang lagi ada sarjana keperawatan, berkembang lagi ada profesi keperawatan, bahkan sekarang sudah ada doktoral ya, S3 keperawatan. Nah, itu bisa di sini ya, antisipasi perubahan di keperawatan itu di penataan pendidikannya. Kemudian yang kedua ada penataan pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan. Nah, ini proses pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan itu juga berkembang, ya. Yang tadinya pelayanan kesehatan atau keperawatan itu umum atau general, ya. Misalnya ketika orang sakit dia dirawat di ruang atau di rumah sakit umum, ya. Sekarang sudah ada rumah sakit spesialis, misalnya ada rumah sakit yang khusus ibu anak, ya, kemudian ada rumah sakit jantung, ada rumah sakit terkait dengan misalnya bedah tulang. Ya, jadi sudah ada spesifikasi di sini untuk pelayanan kesehatannya. Kemudian ada penataan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan perawatan. Ya, ini ada modifikasi ya. Bagaimana di sini ditata lingkungan untuk perkembangan keperawatannya, dan yang terakhir itu ada antisipasi terkait dengan pembinaan kehidupan keprofesian ya. Jadi ada organisasi-organisasi perawat di sini ya. Kalau di Indonesia itu ada PPNI ya, Persatuan Perawat Indonesia. Itu semua perawat tergabung di situ. Nah, di dalamnya itu ada peminatannya sendiri juga ya, ada misalnya IPKJI ya, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, ada Ikatan Perawat Maternitas, ada Ikatan Perawat Anak dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada beberapa antisipasi terhadap perubahan di dalam keperawatan. Nah, selain ada beberapa tadi ya perubahan, antisipasi, pasti di dalam suatu perubahan itu ada konflik atau permasalahan. Nah, ini ada beberapa permasalahan di dalam keperawatan. Ya, ini ada faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya peran perawat dalam manajemen keperawatan. Ini menurut Azrul Aswar tahun 99 itu masih ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah peran perawat profesional yang tidak optimal. Nah, kemudian terlambatnya pengakuan body of knowledge profesi keperawatan, terlambatnya perkembangan pendidikan keperawatan profesional, dan terlambatnya perkembangan sistem pelayanan atau asuhan keperawatan profesional. Nah, ini biasanya memang untuk perkembangan di dalam keperawatan itu memang butuh waktu yang lama ya, atau terhambat. Ya, banyak sekali di sini permasalahannya. Selain itu, ada faktor lain yang menghambat perkembangan perawat secara profesional. Yang pertama, itu ada antitetikal terhadap perkembangan keperawatan. Yang kedua adalah rendahnya rasa percaya diri atau harga diri. Yang ketiga, itu ada kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset keperawatan. Ya, artinya di sini penelitian terkait dengan keperawatan yang itu juga masih terbatas. Ya, kemudian pendidikan perawat hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan sempit.
Yang kelima, rendahnya standar gaji bagi perawat. Dan yang terakhir adalah sangat minimnya ya perawat yang menjadi atau bergabung di institusi. Ya, di pendidikan perawatnya itu juga masih terbatas yang terjun di dalam kependidikan. Nah, bagaimana langkah strategi dalam menghadapi tren isu perkembangan perawat di masa depan? Ya, yang pertama itu adalah peningkatan pendidikan bagi perawat praktisioner. Ya, artinya memang diharapkan yang tadinya di pelayanan kesehatan atau di rumah sakit itu masih banyak perawat SPK, akbar. Nah, sekarang itu sudah dimasukkan ke dalam aturan bahwa beberapa rumah sakit itu dia akan merekrutnya adalah perawat yang sudah sarjana ya karena untuk perkembangan rumah sakitnya kemudian untuk akreditasi rumah sakitnya itu juga memang harus perawat itu harus profesi nurse ya misalnya. Kemudian pengembangan ilmu keperawatan ya ilmu keperawatan itu berkembang ya yang tadinya perkembangan ilmu keperawatan itu ilmu keperawatan umum ya berkembang. Ya, itu ilmu keperawatan jiwa, ilmu keperawatan anak, maternitas, gerontik, komunitas ya, itu dia berkembang. Kemudian yang ketiga adalah perubahan paradigma dan lingkup riset keperawatan. Ya, ini yang memang masih terbatas ya. Nah, sekarang itu untuk perawat di klinik itu juga harus melakukan penelitian atau riset ya agar ilmunya itu berkembang ya. Oke, itu tadi terkait dengan konsep berubah di dalam keperawatan. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Ya, mudah-mudahan materi yang saya jelaskan ini bisa diterima dan bisa bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa menghubungi saya atau bisa memberikan masukan di komentar. Terima kasih. Sekian saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.